Polisi menangkap pelaku pembunuhan pekerja proyek yang ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada dalam kamar kos di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku merupakan teman satu kampung dan satu pekerjaan dengan korban. Setelah sempat buron usai membunuh pekerja proyek yang ditemukan tewas di dalam kamar kos, jajaran unit reskrim Polsek Kembangan meringkus pelaku. Pelaku ditangkap di persembunyiannya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan teman satu kampung dengan korban sesama pekerja proyek. Polisi masih memeriksa pelaku guna mengungkap motif pembunuhan. Pelaku ini memang baru bergabung bekerja di proyek 2 hari dan menginap atau tinggal bersamaan dengan korban. Yang mana korban kerja di proyek ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih karena pelaku ini masih teman dari mandor. Sebelumnya, seorang pria parubaya pekerja proyek ditemukan tewas di kamar kos dan Kembangan Raya, Jakarta Barat. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian dada. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Video aksi penyerangan geng motor terjadi di sebuah warkop. Dalam aksinya, 2 pelaku diduga membawa senjata api jenis pistol. Viral, 2 pelaku anggota geng motor tiba-tiba melakukan penyerangan ke warkop di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, 2 pelaku diduga membawa senjata api jenis pistol. Akibat kejadian itu, seorang karyawan warkop terluka di mata. Sementara pemilik warkop terluka di bahu. Para pelaku juga merampas uang tunai 2,3 juta rupiah. Menurut keterangan warga, pelaku diduga tengah mencari lawan. Namun, aksi tersebut salah sasaran. Penyerangan serupa sudah terjadi beberapa kali di wilayah tersebut dan warga berharap polisi menangkap pelaku. Seorang pria diduga sengaja membakar rumahnya sendiri di Kafling Tanah Merah, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Dalam peristiwa itu, istri dan mertua pelaku terluka. Warga Kafling Tanah Merah, Cakung, Jakarta Timur dikagetkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah petak. Dalam peristiwa itu, 1 orang wanita luka bakar, sementara ibu luka memar di wajah. Setelah menerima laporan warga, aparat Polsek Cakung, Jakarta Timur langsung mendatangi lokasi. Diduga rumah itu sengaja dibakar suami korban karena ditemukan botol bekas cairan thinner di lokasi. Kan ada 2 korban, 1 luka di muka dan satunya luka memar di wajah. Kemudian peristiwa ini masih dalam rangka penyelidikan. Nah, ini dugaannya katanya ada apa, Pak? Dan dari keterangan saksi yang di TKP bahwa ada dugaan dianiaya oleh suaminya. 2 korban atas nama Siti Nurhaliza, 38 tahun, dan Marniati, 50 tahun, menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Adapun suami korban masih dikejar polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ayah diduga menyetubuhi anak kandungnya hingga berulang kali. Ironisnya, aksi bejat itu juga dilakukan di dekat sang istri saat sedang tertidur lelap. Pria ini terpaksa harus berurusan dengan petugas unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Aksi bejat dengan melecehkan anak kandungnya sendiri terbongkar usai korban melaporkan kejadian. Dari hasil pemeriksaan, aksi bejat pelaku telah berlangsung sejak korban masih berusia 11 tahun hingga kini berusia 17 tahun. Ironisnya, aksi dilakukan di dekat sang istri saat sedang tertidur lelap. Terduga pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang korbannya merupakan anak kandungnya sendiri. Pihak korban tentunya tadi sudah melapor kepada kami, yaitu anaknya sendiri, dan langsung kami tindak lanjuti, kami atensi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena menyimpan ratusan butir dan 1 kilo sabu di dalam lemari baju.
Mana yang pernah kali? Ketemu. Mengampun anak saya. Inilah penangkapan seorang ibu rumah tangga oleh tim Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Riau di sebuah rumah kontrakan. Petugas menggeledah setiap sudut rumah dan mendapati 923 pil ekstasi beserta 1,3 kg sabu. Barang haram tersebut disimpan pelaku di dalam lemari baju yang dibungkus kantong plastik. Pengungkapan kasus berawal dari penangkapan 2 kurir di sebuah pusat perbelanjaan di Pekanbaru. Polisi masih mengembangkan kasus guna memburu bandar besar. Sementara pelaku yang terjaring terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni lagi-lagi terlibat dalam peredaran narkoba. Kali ini ia diduga mengedarkan ganja dan sabu dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Artis Amar Zoni diinterogasi petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam proses tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian kepada pihak penuntut umum. Amar Zoni kali ini diduga terlibat kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ganja di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Padahal saat ini, aktor bertubuh tinggi ini masih menjalani hukuman akibat terjerat kasus yang sama yang telah divonis 4 tahun sejak November 2024. Kali ini adalah kasus keempat kalinya Amar Zoni terjerat narkoba. Kali pertama ia ditangkap pada 2017 oleh petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat. Kemudian pada 2023, kembali Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 1 gram oleh penyidik Sat Narkoba Polres Jakarta Selatan. Lalu baru 2 bulan menghirup udara bebas, ketiga kalinya Amar kembali ditangkap Sat Narkoba Jakarta Barat di sebuah apartemen di wilayah BSD, Serpong dengan barang bukti 4,6 gram sabu dan 1,32 gram ganja beserta alat penggunanya. Dan divonis 4 tahun pada bulan Agustus 2024 lalu. Amar kembali berulah saat menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga terlibat perkelahian, seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkapar dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Seorang pemuda terkapar dengan tubuh penuh luka di danau kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban terlibat perkelahian dengan seorang pria. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, namun beberapa jam korban dinyatakan meninggal dunia akibat kekurangan darah. Seorang pria yang diduga tersangka sudah diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Ia kini masih diperiksa polisi untuk mengetahui motifnya menganiaya korban. Ditusuk gitu ya, ditusuk. Kejadiannya di danau, di dekat PLN situ. Gitu. Yang nusuk itu apa masih kenal sama korban? Nggak ngerti juga sih. Kalau kenal apa enggaknya nggak tahu sih. Cuma kalau yang perempuannya itu dia masih satu kerjaan. Untuk motifnya saat ini masih didalami. Ya, untuk pelaku alhamdulillah kami sudah amankan, ya, tidak jauh dari TKP. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Saat ini kasusnya dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi iNews melaporkan. Seorang emak terluka setelah dibegal 2 pengendara motor bersenjata tajam. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV. Dua pengendara sepeda motor mengejar dan memepet seorang emak-emak yang baru saja mengantar anaknya ke sekolah di Jalan Dencik Asari, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Korban bernama Teti Yusita, berusia 48 tahun, berusaha mempertahankan sepeda motornya. Namun pelaku dengan sadis melukai emak-emak tersebut menggunakan celurit. Korban berteriak meminta bantuan namun kondisi jalanan sepi. Akhirnya korban hanya bisa pasrah, sepeda motornya dirampas. Dia bawa senjata, Bu? Iya, senjatanya mandau. Sempat dibacokkan kayu? Sempat. Itu 2 orang pelaku itu bawa senjata semua? Iya, pokoknya bawa ini celurit itu. Pas Ayub melawan, dan angkat celurit itu. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.
Seorang pengendara sepeda mencuri sepeda motor saat melihat kunci kontak masih tergantung di kawasan Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Ia meninggalkan sepedanya di lokasi demi membawa kabur sepeda motor. Seorang pria dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Kota Depok, Jawa Barat. Ia sempat melewati area itu, kemudian memutar balik sepedanya saat melihat sepeda motor dengan kunci kontak masih menggantung. Ia sempat menunggu situasi sepi sebelum melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin, dan langsung melarikan diri. Cuma semenit aja sih, saya kan gampang ya ada kunci tuh, jadi langsung kita lagi enggak langsung pergi gitu aja sih. Sadarnya pas ngapain? Sadarnya pas si tukang refleks ini mau ngambil rokok di motornya, udah nggak ada motornya. Mau ngambil motornya udah nggak ada. Iya. Saat peristiwa terjadi, korban tengah sibuk bekerja dan tidak menyadari kendaraan yang telah dicuri. Korban baru mengetahui kejadian tersebut saat hendak mengambil rokok di sepeda motornya, namun sudah berganti dengan sebuah sepeda usang. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. 11 siswa SMP Negeri 1 di Klaten harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit karena diduga keracunan. Peristiwa itu terjadi usai para siswa menyantap menu makan bergizi gratis. 17 siswa SMP Negeri 1 Wedi, Klaten, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Mereka mengeluh mual, pusing, dan lemas hingga harus dilarikan ke Puskesmas Wedi dan sebagian ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bagas Waras untuk mendapatkan pertolongan. Salah seorang siswa mengatakan dirinya mengeluh mual setelah menyantap daging ayam. Ayam, rasanya gimana? Terus kok jadi pusing? Apa agak basi gitu ayamnya mungkin? Kayak agak basi gitu ya. Dengan adanya mutah dan lemes, sehingga kita lakukan observasi dan dari 11 itu 8 siswa kami rujuk ke rumah sakit untuk penata laksanaan terhadap gejala yang muncul. Setelah adanya insiden ini, pembagian MBG dibatalkan atau dilakukan penarikan oleh pihak SPPG. Saat ini petugas tengah melakukan penyidikan dan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras bercampur angin kencang menyebabkan tenda pernikahan ambruk di Desa Mantren, Kabupaten Mojokerto. Angin kencang juga menyebabkan pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto tumbang menimpa 5 sepeda motor. Tenda pernikahan ambruk setelah diterjang hujan bercampur angin menerjang Desa Kemantren, Kecamatan Gedak, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat kedua pengantin sedang menerima tamu undangan kerabat dan tetangga. Beruntung seluruh tamu dan kedua mempelai selamat. Sementara itu di Kota Mojokerto, sejumlah pohon tumbang di beberapa jalan utama. Sebuah pohon beringin di SMA 2 Kota Mojokerto ambruk menimpa 5 sepeda motor. Angin puting beliung juga merusak puluhan rumah di Desa Penompo dan Desa Melirip. Petugas BPBD Kota Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan pemotongan pohon dan mengevakuasi bangunan warga yang terdampak. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang akan direnovasi roboh menimbun seorang pekerja di Pademangan Barat, Jakarta. Warga dan petugas tim penyelamat Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara bahu-membahu mengevakuasi seorang pekerja dan warga yang terjebak reruntuhan rumah yang roboh di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan Barat. Sebagian warga memindahkan puing bangunan, sebagian lagi berupaya menolong korban yang terjebak. Korban merupakan ibu hamil, tetangga pemilik rumah. Sebelumnya, rumah ini roboh saat dalam pengerjaan renovasi. Belum diketahui pasti penyebab robohnya bangunan, namun diduga disebabkan pondasi bangunan yang tidak kuat akibat usia tua. Pas mau dibangun ini kan harus dirubuhin dulu, Nah, yang satu pekerja udah keluar, yang satu belum. Nah, maksudnya mungkin nyariin tukang yang atu lagi karena nggak konfirmasi tukang yang atu. Nah, tiba-tiba ya rubuh, ada di bawah. Itu lagi direnov berarti? Mau direnov, tapi bangunannya harus dirobohin dulu.
Baru setelah bangunan dirobohin mau direnov, rencananya gitu. Memang udah rapuh semua rata-rata. Bangunan gitu. tua ya Bang? Bangunan lama ya. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan, korban langsung dibawa ke rumah sakit agar bisa mendapat penanganan medis. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang wisatawan asal Jerman terjebak di tebing setelah terjatuh ke Ngarai Sianok. Proses evakuasi berlangsung selama 4 jam. Wisatawan asal Jerman yang berusia 67 tahun terjebak di dinding tebing Ngarai, Taratak, Kayu Gading, Dagara Taluak, 4 suku kecamatan Banu Hampu, Agam. Ia terperangkap saat berusaha keluar dari Ngarai Sianok setelah menyusuri jalur wisata alam seorang diri. Tim gabungan dari BPBD, PMI, TNI Damkar segera diterjunkan ke lokasi. Setelah upaya penyelamatan selama hampir 4 jam, ia dievakuasi dalam kondisi selamat. It's not like in Germany. There are always waterfalls and steep walls. Okay. So I tried to manage it to go out, but I was not strong enough. Jos sebelumnya berencana olahraga dengan menyusuri Ngarai Sianok tanpa diduga ia malah tersesat di lereng curam. Posisinya ditemukan setelah ia mengirim pesan singkat ke petugas homestay, tepatnya menginap. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat jalan menurun di Cijambe, Subang, mengakibatkan 3 orang tewas dan 5 orang lainnya alami luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Truk muatan air mineral menabrak 5 kendaraan di depannya saat menurun di Cijambe, Subang, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat sebuah truk muatan air mineral menabrak pick-up yang membawa warga hingga terbalik dan penumpang berjatuhan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Bandung, Subang, tepatnya di Kecamatan Cijambe, Subang. 5 kendaraan yang ditabrak yaitu 3 minibus, 1 pickup, dan sebuah sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, ketiga korban tewas adalah perempuan dan 5 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban adalah rombongan calon pengantin yang baru saja selesai melamar. Terus nggak tahu dari belakang langsung ada bunyi brak gitu. Berapa mobil Kak? Kemungkinan ada 5. 5 ya? Iya. Dari arah kemana? Atas. Oh, dari atas mau ke arah Subang. Polisi masih melakukan penyelidikan akibat kecelakaan ini, sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah menabrak sebuah mobil minibus dari arah berlawanan di jalur Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal di lokasi dan 1 orang luka-luka. Aparat Satlantas Polresta Cirebon, Jawa Barat dibantu warga evakuasi salah satu korban kecelakaan yang terjepit badan mobil di jalur Pantura Arjawinangun. Korban selamat langsung dibawa ke RS Arjawinangun guna penanganan medis, sementara 1 korban lain tewas di lokasi kejadian. Diketahui kecelakaan berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Namun diduga akibat sopir truk mengantuk, truk oleng melaju ke arah berlawanan menghantam sebuah mobil minibus. Korban yang terpantau 1 meninggal dunia dan 1 luka, semuanya sudah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Kedua korban ini di minibus itu ya di depan? Ya, kedua korban adalah pengemudi dan penumpang dari Mitsubishi Kuda. Akibat kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Kasus kecelakaan terjadi di jalur Pantura Arjawinangun ini ditangani oleh petugas unit Gakum Satlantas Polresta Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Truk kontainer menabrak apotek diduga akibat pengemudinya mengantuk. Kecelakaan itu sempat terekam kamera CCTV. Sebuah truk kontainer menabrak bangunan apotek di Desa Baru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
truk tiba-tiba oleng dengan kecepatan tinggi menghantam sebagian bangunan. Peristiwa ini mengundang perhatian warga yang langsung mendatangi lokasi. Akibat kejadian, bagian depan apotek hancur beserta sejumlah barang di dalamnya tak dapat diselamatkan. Diduga kuat, sang sopir mengantuk hingga kehilangan kendali. Ini kendaraan yang bawa ngantuk. Iya. Bawa ngantuk, tiduran, mulai dari sini pembelokan tidak disadari nih. Ini apa saja yang ditabrak ini, Pak? Ini yang ditabrak ini kan apotik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sang sopir berhasil keluar dengan kondisi selamat meski mengalami luka ringan. Bangkai mobil selanjutnya dievakuasi. Kasus ini telah ditangani pihak polisian. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sementara itu, kontainer nyaris ambruk dan menimpa pengendara sepeda motor di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Diduga kontainer nyaris ambruk akibat bagian shock kontainer yang patah. Sebuah kontainer ini nyaris ambruk di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Kontainer diduga mengalami kerusakan pada bagian shock, sehingga posisinya miring dan rawan terbalik. Akibatnya seluruh badan jalan hampir tertutupi kontainer dan memaksa kendaraan untuk berputar balik. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas di sisi kontainer yang sudah miring. Kontainer tertahan pagar besi sebuah pabrik. Beruntung tidak sampai terbalik atau menimbulkan korban. Keluar dari pangkalan ini lagi belok, ternyata insiden kayaknya tuh pernya patah. Kita juga kurang jelas sih, kayaknya sih pernya patah ini. Untungnya ketahan sama pagar baja, jadi nggak ada korban jiwa, aman, masih aman. Tinggal tim evakuasinya. Warga mengeluhkan karena kondisi ini menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, kapal nelayan asal Tangerang tenggelam dihantam ombak dan angin kencang di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 7 orang selamat sementara 1 orang dalam pencarian. Inilah rekaman amatir milik warga saat sebuah kapal yang membawa 8 pemancing asal desa Surya Bahari, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten tenggelam di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu. 3 nelayan berhasil diselamatkan nelayan lain yang sedang melintas. Mendapat laporan, tim SAR gabungan langsung menyisir ke lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan 4 nelayan yang terapung dalam kondisi lemas. Sementara 1 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Kapal motor ini tenggelam diduga akibat dihantam ombak besar dan angin kencang. Operasi pencarian 1 nelayan yang masih hilang melibatkan berbagai unsur, seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polair, dan nelayan setempat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran percetakan berskala internasional digelar di Jakarta. Diikuti ratusan pelaku industri percetakan dari dalam dan luar negeri. Pameran percetakan menghadirkan beragam inovasi teknologi percetakan terbaru. Industri percetakan di Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat seiring meningkatnya permintaan di bidang periklanan, pengemasan, dan penerbitan. Menanggapi momentum positif tersebut, Krista Exhibition menghadirkan Allprint Indonesia 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran percetakan berskala internasional ini digelar untuk ke-26 kalinya, berlangsung 8 hingga 11 Oktober 2025. Lebih dari 500 perusahaan dari berbagai negara, di antaranya Cina, Jepang, Australia, hingga Spanyol, turut berpartisipasi. Allprint Indonesia diharapkan mendorong pertumbuhan industri percetakan dan grafika nasional dengan berbagai teknologi dan peralatan percetakan terkini. Kegiatan ini menjadi wadah berkumpulnya para profesional, pengusaha, distributor, hingga pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ingin memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan daya saing di era digital. Yang menampilkan teknologi cetak-mencetak
dan juga bahan-bahan cetakan, tidak hanya kertas, tidak hanya juga plastik, tidak hanya tekstil, karena cetak di sini menggunakan teknologi digital. Selain itu juga ada cetak konvensional ditampilkan dan berbagai finishing printing, cetak packaging, cetak kantor box, karton box, dan cetak untuk industri kreatif lainnya. Berbagai seminar workshop dan demo teknologi terbaru juga hadir guna memberikan wawasan mendalam tentang tren industri percetakan global. Di Jakarta, Amrina Rida, Jaka Samsa melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well. Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Warga Palestina di Gaza menyambut dengan lega dan gembira pengumuman kesepakatan gencatan senjata. Warga berbondong-bondong turun ke jalan merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Pengumuman gencatan senjata disambut euforia warga Palestina di Gaza yang telah lama hidup di bawah blokade dan serangan Israel. Warga Gaza berbondong-bondong turun ke jalan-jalan sempit di tengah reruntuhan bangunan untuk merayakan kesepakatan yang membawa harapan baru setelah 2 tahun genosida berlangsung. Warga bersorak, menari, dan melantunkan takbir tak lama setelah pengumuman disiarkan. Banyak di antara mereka mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol kemenangan atas penderitaan panjang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Hamas dan Israel telah menandatangani tahap pertama dari rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza. Kesepakatan ini mencakup gencatan senjata tahap pertama yang akan membuka jalan bagi pertukaran tahanan dan bantuan kemanusiaan berskala besar ke jalur Gaza. Kesepakatan ini disebut sebagai langkah awal menuju rencana perdamaian komprehensif yang akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, mencakup rekonstruksi Gaza, penarikan pasukan bertahap, dan pembukaan kembali perbatasan Rafah di selatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan
menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana panas laga Indonesia melawan Arab Saudi tidak hanya terjadi di dalam lapangan, tapi juga di luar stadion. Melalui unggahan di media sosialnya, aktris dan juga kekasih Justin Hubner, Jennifer Copeland, menyampaikan bahwa dirinya dan banyak fans Indonesia lain alami kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sports City. Gila banget, kita dari sampai di sini, kita pertama disuruh ke gate 1, kita udah jalan ke gate 1, suruh ke 2, terus suruh ke 3, dari 3 suruh ke 1. Dan... Aktris dan juga kekasih punggawa timnas Garuda Justin Hubner, yakni Jennifer Copeland, membagikan kisah kurang mengenakan saat dirinya dan ratusan fans Indonesia lain kesulitan untuk masuk ke Stadion King Abdullah Sports City yang menjadi tempat berlaganya timnas Garuda melawan Arab Saudi. Jennifer mengungkapkan dirinya harus pindah ke beberapa pintu masuk karena tidak diizinkan memasuki stadion. Di unggahan lain, Jennifer menunjukkan situasi di luar stadion yang tampak penuh sesak oleh lautan supporter 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Gue nggak kuat, gue lagi sakit juga sekarang. Hingga 20 menit jelang pertandingan dimulai, Jennifer dan fans Indonesia lain masih kesulitan memasuki stadion. Baru 5 menit jelang pertandingan dimulai, para pendukung timnas Garuda berhasil masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria Parubaya di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas usai terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter saat memperbaiki pompa air. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena diameter sumur yang sempit. Warga perumahan Alam Layung Indah, Desa Cisadane, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya seorang pria Parubaya yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 15 meter saat memperbaiki pompa. Diduga korban Abidin Abdurrahim juga menghirup gas beracun di dalam sumur. Proses evakuasi terhadap korban berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengalami kesulitan lantaran diameter sumur yang sempit. Dengan menggunakan tali, petugas berupaya menarik korban keluar dari dalam sumur. Kita menemukan korban di dalam sumur dengan kedalaman sumur kurang lebih 15 meter dengan kondisi korban berada di dalam air. Kini, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi untuk divisum. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Sementara seorang kakek yang hendak menyelamatkan cucunya di Gunung Kidul, Yogyakarta justru terperosok ke dalam sumur sedalam 9 meter. Sang cucu berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit sementara sang kakek tewas. Petugas dibantu warga mengevakuasi Kasino, warga desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul yang tewas di sumur sedalam 9 meter. Sebelumnya korban masuk ke sumur untuk menyelamatkan cucunya yang jatuh ke sumur. Namun setelah cucunya selamat, korban tenggelam hingga ke dasar sumur. Dalam upaya penyelamatan, petugas sempat menyedot air namun tak berhasil. Petugas akhirnya mengaitkan jangkar di tali agar bisa menemukan korban. Mbahnya Kasino ini langsung merapat ke sini. Arah tujuan mbahnya Kasino itu untuk menyelamatkan
cucunya yang jatuh di bawah. Nah, Mbak Kasino itu langsung masuk, tapi di situ tidak bisa berenang. Nah, lalu berupaya untuk menyelamatkan anak tersebut, Dito itu tersebut, lalu hanya bisa angkat saja. Usai dilakukan evakuasi selama 2 jam, korban akhirnya bisa diangkat ke permukaan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo News melaporkan. Seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter dievakuasi petugas damkar dan komunitas pecinta reptil dari dalam sebuah toilet. Anggota komunitas pecinta reptil mengevakuasi ular kobra di toilet kamar mandi warga di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat akan dievakuasi, ular jenis king cobra berukuran 3,5 meter ini berada di atas kloset bersembunyi di balik kaleng yang dilempar pemilik rumah. Proses evakuasi ular berlangsung dramatis selama 30 menit. Ular dalam kondisi agresif dan melawan saat diamankan. Setelah ditangkap, selanjutnya ular tersebut dibawa ke komunitas pecinta reptil untuk direhabilitasi dan dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas pun mengimbau agar warga berhati-hati dan melaporkan kepada petugas damkar jika menemukan jenis ular seperti ini karena sangat berbahaya dan mematikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Angelika D.F. Agam, undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.